Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bermajelis kembali, kita bisa mengadakan kajian kembali. Untuk saat ini insya Allah kita akan membahas tentang bahaya hasad ataupun iri hati. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan hasad ataupun iri hati? Yani hasad ataupun iri hati, dia tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat dan berkeinginan nikmat itu hilang dari orang lain, dan bahkan dia juga berkeinginan agar nikmat itu pindah kepada dirinya. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad ini merupakan induk daripada kejahatan. Karena dengan sebab hasad seorang itu dia melakukan kemungkaran, kekejian, untuk membunuh dan menghalalkan segala cara, itu karena sebab hasad dan keburukan-keburukan yang lainnya. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini hasad ini pertama kali terjadi keburukan karena sebab hasad terjadi keburukan ini pada anak Adam. Salah satu anak Adam yang membunuh saudaranya. Sini firman Allah taala, fatawa'at lahu nafsahu qatala akhihi wa qatalahu fa asbaha minal khosirin. Telah mendorong bagi dirinya untuk membunuh saudaranya, dan maka dia membunuhnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini karena sebab hasad menjadikan hatinya seorang ini anak Adam ini membunuh manusia yang paling dekat. Dan ini salah satu anak Adam ini orang yang pertama kali melakukan pembunuhan, menumpahkan darah, dan nanti dia akan bisa memikul dosa, sehingga ini dia akan memikul dosa sampai datang hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la taqtuluna dulman illa kana ala ibni Adam awal kafu. Janganlah engkau membunuh jiwa, kecuali pada anak Adam yang dia akan menanggungnya. Menanggung apa? Darah mindam, dari darahnya. Li'annahu awal man sanal qatl. Karena dia orang yang pertama kali mencontohkan untuk membunuh. Jadi anak Adam
salah satu anak Adam ini menanggung dosanya hingga sampai dari hari kiamat, karena dia yang telah mencontohkan. karena kalau seorang mencontohkan kebaikan pada orang lain, dia akan terus-menerus mendapatkan kebaikan. Tapi kalau sebaliknya mencontohkan keburukan, dia terus akan menanggung dosanya. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab hasad ini terjadi maksiat yang ada di langit dan ada di bumi. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, al-hasadu awwalu dzambin asallahu bihi fis sama. Hasad ini merupakan awal dosa atau dosa pertama kali yang Allah dimaksiati di langit. Wa awwalu dzambin asallahu bihi fil ardi. Dan awal dosa pertama kali bermaksiat yang ada di bumi. Jadi sebab hasad ini terjadi kemaksiatan. Pertama kali terjadi kemaksiatan baik di langit ataupun yang di bumi. Siapa yang melakukan kemaksiatan di langit dan yang di bumi? Yang pertama, amma fis sama fahasadu iblis li Adam. Adapun yang ada di langit ini hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Wa amma fil ardi fahasad qabil li Habil. Adapun yang di bumi inilah hasadnya Qabil terhadap Habil. Ini yang wallahu alam, ini mungkin yang membunuh sini adalah Qabil, yang membunuh adalah Habil. Ini anak Adam. Sebab terjadi pembunuhan ini adalah karena hasad. Dan tadi yang di langit iblis ini karena apa? Hasad, enggak mau sujud dengan Nabi Adam karena apa? Hasad, yang merasa paling baik. Kemudian saudara sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad ini juga terjadi pada saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan mereka keturunan para nabi, orang-orang yang mulia. Karena hasadnya mereka ingin apa? Membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Yang Nabi Yusuf ini hasad karena apa? Ya itu paling dicintai oleh ayahnya. Ada yang keinginan membunuh, kemudian ada juga yang ingin membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Ini semuanya itu karena apa? Hasad yang ada terjadi pada mereka. Dan saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad ini juga terjadi pada orang-orang Yahudi zaman dulu. Hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasadnya mereka kenapa? Karena Allah berikan karunia berupa nubuwah, kemudian kedudukan yang tinggi. Ini yang pertama. Ini hasadnya orang Yahudi kepada umat Islam, terkhusus pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah berikan apa? Nubuwah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nubuwah itu juga sama kenabian. Dan juga mereka hasad karena dengan umatnya, dengan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hasad, kemudian juga terhadap umatnya mereka hasad. Karena kenapa? Karena umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebaik-baik umat dan paling banyak. Jadi karena hasad mereka ini sebab apa? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini umat yang terbaik. Kemudian dan
Allah Subhanahu wa taala mengutus pada umatnya kebaikan dan rasul dan yang paling afdol. Jadi pada umat Nabi Muhammad SAW ini Allah utus apa? Seorang rasul yang paling utama. Maka juga diutus pada umat Nabi diturunkan pada umat Nabi Muhammad SAW ini kitab yang mulia, ini Al-Quran. Jadi hasad mereka ini orang-orang Yahudi karena apa? Pada umat Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat yang paling mulia atau kitab yang paling mulia, yakni Al-Quran. Kemudian dan sebab hasad mereka dijadikan Nabi Muhammad SAW ini dari Arab. Inilah hasad mereka. Karena apa? Ini Nabi Muhammad SAW dari Arab, bukan dari Bani Israel. Karena keinginan mereka ini kalau bisa apa? Nabi ataupun Rasul ini dari kalangan mereka, dari apa? Bani Israel. Dan kemudian karena hasadnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga nggak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi musuh Islam. Sehingga dengan itu terus menerus orang Yahudi yang mengikuti memusuhi orang-orang Islam. Hal ini sudah fakta, sudah terbukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walang tadha angkal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum." Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan akhirnya dengan keadaan seperti itu, orang-orang Yahudi di sini adalah termasuk orang-orang yang merugi. Dan jelas di sini bahwasanya hasad ini merupakan dia jadikan apa? Dia tidak mengimani takdir Allah, tidak atau bahkan berpaling dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hasad pada hakikatnya dia tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan senantiasa bersuudzon, berburuk sangka. Kemudian saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La ta'adu ni'amallah." Janganlah kalian membenci nikmat Allah. Kemudian beliau Ibnu Mas'ud ditanya, "Waman yu'adi ni'amallah?" Dan siapa yang membenci nikmat Allah? Maka beliau menjawab, Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Alladzina yahduna nas ala ma atahumullah min fadli." Mereka yang hasad kepada manusia yang Allah berikan pada mereka ini keutamaan. Jadi orang yang hasad itu pada hakikatnya dia membenci nikmat Allah yang Allah berikan pada saudaranya. Kemudian di sini dalam bagian kitab Allah Taala ini berkata, "Al hasudu adu nikmati musakhiton radin bikismati." Orang yang hasad ini merupakan musuh nikmat. Dia murka tanpa ridho dengan bagian. Jadi orang yang hasad pada hakikatnya ini apa? Memusuhi nikmat Allah Ta'ala. Kemudian dia
murka ataupun marah tanpa ridho dengan yang Allah berikan, yang Allah bagikan kepadanya. Kemudian di sini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hasadu fil haqiqah naun min ma'adatillah fa innahu yakrahu nikmatallah ala abdihi faqad ahabbaha Allah. Dan hasad pada hakikatnya ini adalah yang memusuhi Allah, karena dia membenci nikmat Allah atas hambanya yang Allah cintai. Jadi pada hakikatnya ini hasad ini merupakan apa? Ya musuh Allah, termasuk memusuhi Allah. Karena apa? Ya, dia membenci pada yang Allah berikan nikmat kepada hambanya yang Allah cintai. Ini orang yang hasad. Kemudian yang selanjutnya wa'abu zawalaha anhu wallahu yakrahu dzalika. Dan dia senang kalau nikmatnya itu hilang dari orang tersebut. Dan Allah ya membenci dari hal yang demikian. Kemudian yang selanjutnya ini juga ya, musuh Allah, menentang Allah dalam qada dan takdir, dari ketentuan dan takdir Allah. Jadi dia pada hakikatnya orang yang hasad, dia ya, menentang tentang takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya ya iblis ini adalah yang musuh yang hakiki, karena dosa dan dari kesombongan dan juga hasad. Ini ya pada hakikatnya iblis ini apa? Musuh Allah yang hakiki. Sebabnya apa? Dia sudah sombong dan juga dia hasad ataupun iri hati. Ya sombongnya iblis apa? Ini enggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya bahaya hasad, yang selanjutnya tentang hasad yang selanjutnya di sini bahwasannya hasad itu adalah perbuatan yang tercela. Kenapa perbuatan tercela? Ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar untuk berlindung atau isti'adzah untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad ataupun dengki. Jadi itulah sebabnya. Hasad merupakan yang perkara yang buruk, perbuatan yang buruk. Karena apa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlindung dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Ini dalam surat yang kita insya Allah sudah menghafalnya. Ini surat Al-Falaq. Ini wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari tukang sihir yang menghembuskan pada buul-buul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dan di sini digandengkan kenapa antara sihir dan hasad. Ini ada keterkaitan. Ya, hasad atau orang yang melakukan sihir itu sebabnya karena apa? Hasad. Karena ini juga merupakan mendapatkan was-was ataupun wahyu dari setan bisikan ataupun wahyu dari setan. Nah, karena sehingga dengan hasad itu dia melakukan sihir, entah sihir yang bisa mematikan atau bisa membuat penyakit, atau sihir yang menjadikan terpisahnya antara suami istri, dan bentuk-bentuk sihir-sihir yang lainnya. Kemudian saudara kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu
ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian saling memarahi dan janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadi yang pertama ini apa? Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala saling membenci. Kemudian saling hasad ataupun saling iri dan saling membelakangi. Kemudian solusinya bagaimana? Wakunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kemudian sini ya, lanjutan sabda Rasulullah SAW, wala yahilu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, hajar itu apa? Tanpa salam, tanpa kalam. Ini enggak boleh apa? Lebih daripada 3 hari. Kemudian di sini ya, jadi agar ya, tidak terjadi hasad adalah kita saling menyapa, kita saling mencintai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, waladzi nafsu biyad Muhammad biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling beriman, dan kalian tidak saling beriman apabila tidak saling mencintai. Afala unabiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dan solusi, yakni afshu salam bainakum, tebarlah salam di antara kalian. Jadi saling menebarkan ya, salam ini apa? Bisa ada saling kecintaan sehingga terjauh dari penyakit hasad. Ya, kemudian hasad ini banyak sekali ya, pengaruh-pengaruhnya ya, saling bisa menjadi saling permusuhan, kemudian bisa ya, merusak agama, bahkan juga ini melemahkan iman. Dan saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sini bahwasanya ya, suatu kaum ini telah ya, rugi apabila dia mengumpulkan kebaikannya sebesar gunung dari sholat, puasa, dan baca Al-Quran dan kebaikan yang lain, akan bisa hilang karena apa? Dendam dan hasad. Jadi hasad ini sangat berbahaya, bisa ya, menghilangkan pahala seperti halnya ya, api membakar kayu bakar. Jadi semua ya, pahala yang dia raih, yang dia dapatkan itu bisa hilang karena sebab apa? Karena sebab hasad tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab salah satu sebab seorang terjadi hasad ini adalah karena apa? Ya, lemahnya iman. Maka adalah iman itu senantiasa dipupuk bagaimana dengan melakukan ketaatan, karena iman bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan, yaitu bid'at wa yakusubil kemaksiatan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian di sini kesimpulannya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin malam yatahasadu. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama dia tidak hasad. Jadi orang apabila tidak hasad, tidak iri hati, maka adalah termasuk ciri-ciri orang yang baik, dia mendapatkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.